Jika X sama dengan N kuadrat tambah 1 dan Y sama dengan N pangkat 3 dengan N merupakan bilangan bulat, maka hubungan antara X dan Y yang mana nih? A. X kurang dari Y. B. X lebih dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. E. 2X sama dengan 3Y. Oke. Kalau yang E ini pasti salah ya. Kenapa? Karena udah terwakili salah satu dari A dan B, dan udah pasti terwakili oleh B. Kenapa coba? X cuma dikalikan 2 sama dengan Y harus dikalikan 3, artinya X nya lebih besar dari Y ya. Berarti salah dong, karena ini pasti artinya X lebih dari Y ya. Ini pasti salah, ini pasti salah, karena nggak mungkin ada dua jawaban ya. Tapi kita mengeliminasi dua jawaban ini nggak terlalu penting ya, cuma memang ada ada manfaatnya juga, jadi untuk mempersedikit pilihan yang mungkin ya. Oke, kita kembali ke soal. N bilangan bulat ya. Kita harus tahu bahwa bilangan bulat itu ada 3 bagian. Ada 0, ke arah kanan ini bilangan bulat positif, ke arah kirinya bilangan bulat negatif ya. Nah, kita ambil aja sembarang bilangan bulat. Kita ambilnya min 2 sama 2. Oke, kenapa nggak ambil 1 sama min 1? Karena kurang signifikan. Perbedaannya nanti kurang signifikan ya. Kalau min 2 sama 2 itu cukup signifikan ya. Oke, kita ambil N-nya sama dengan min 2. Maka X-nya sama dengan, kita masukin aja nih min 2. Min 2 kuadrat kan 4, ditambah 1, 5. Oke. Terus Y-nya sama dengan min 2 pangkat 3, jadi min 8 ya. Ini kita bisa simpulkan X lebih dari Y ya. Terus kalau kita ambil N-nya sama dengan 2, nah coba ini 2 pangkat 2 berapa? 4 ya. Tambah 1, 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Coba Y-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 ya, 8 kan. Kalau yang tadi min 2 dipangkatkan 3, min 8. Kalau bilangan ganjil pangkatnya, kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil pasti negatif, makanya min 8 ya. Oke, coba di sini kita lihat bahwa X kurang dari Y. Nah, di sini nggak bisa dong kita tentukan gimana hubungan antara X dan Y, makanya pilihan yang tepat adalah yang D. Oke, saya balik ke pernyataan saya tadi, jangan ambil min 1 sama 1, karena di sini nggak akan kelihatan ya. Jadi ambil aja yang agak sedikit mencolok perbedaannya. Kalau min 1 sama 1 pasti hasilnya itu X lebih dari Y sama. Yang ini juga pasti X lebih dari Y nanti. Kalau mau coba aja sendiri ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D. Jika perbandingan antara X plus 3Y dan 2X min Y adalah 4 berbanding 3, maka hubungan antara X dan Y yang mana nih? A. X lebih dari Y. B. X kurang dari Y. C. X sama dengan Y. D. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. E. 5X lebih dari 3Y. Oke. Ini kan perbandingan X plus 3Y dan 2X min Y, ini kan 4 berbanding 3. Kita tulis aja ya. X plus 3Y per 2X min Y sama dengan 4 berbanding 3. Kita kali silangkan aja ya. Ini X plus 3Y dikalikan 3, 2X min Y dikalikan 4 ya. 3 dikali X jadi 3X plus 3Y kali 3 9Y sama dengan 2X kali 4 jadi 8X kurang 4 kali Y 4Y ya. Oke, 3X pindah ruas ke kanan jadi min, jadi 8X kurang 3X. Min 4Y ini pindah ruas ke kiri jadi plus ya, jadi 9Y tambah 4Y. 9Y tambah 4Y berapa? 13Y sama dengan ini 8X kurang 3X jadi 5X. Kita jadikan X per Y aja ya, biar kelihatan ya. X per Y. Jadi Y ini pindah ruas ke sini jadi pembagi kan. Nah, 5 ini kita buang ke sini ya, ke ruas ini, karena dia pengali. Kalau pindah ruas jadi pembagi ya. Nah,
Berarti X per Y sama dengan 13/5. Jawabannya kalau dilihat dari ini, X lebih dari Y, karena X-nya lebih angka perbandingannya, angkanya lebih besar dibandingkan yang 5 ini ya. Ini. Apakah benar? Salah ya. Karena ini nilai perbandingan, bukan nilai real ya. Ini nih nilai perbandingan ya. Ini hanya benar jika ada keterangan soalnya X dan Y-nya positif. Kalau ada keterangan X dan Y-nya positif, maka ini benar ya. Jadi apapun perbandingannya selama ini positif, pasti angkanya 13 ini miliknya X dibandingkan 5 miliknya Y, pasti X-nya lebih besar dari Y. Kalau ada keterangannya positif, kan di sini nggak ada keterangan positif. Sedangkan 13/5 ini kan 13/5 ini perbandingan, bukan nilai real. Bisa aja X-nya itu 26, Y-nya itu -10. Coba kita bandingkan, sama-sama dibagi 2. Sama-sama dibagi -2, bisa kan? Kalau sama-sama dibagi -2, ini 13, ini 5. Bisa juga X sama dengan 26, Y-nya 10, sama-sama positif. Jadi perbandingan ini nggak bisa kita simpulkan X-nya lebih besar dari Y, nggak bisa ini. Kecuali ada keterangan X dan Y-nya positif seperti ini ya. Tapi kalau negatif, ini kan -10 kan lebih besar daripada -26 ya. Karena nggak ada keterangannya, maka hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan karena 13/5 ini bukan nilai real, tapi perbandingannya ini. Kalau ini kita perbandingkan, ini kan 13/5 juga, begitu juga ini 13/5. Tapi ketika positif, X lebih besar dari Y, terus yang ini Y lebih besar dari X. Ini hanya pemisalan ya, nilai ini ya, hanya contoh ya, untuk menjelaskan hubungan antara X dan Y di mana perbandingannya 13/5. Bukan berarti nilai realnya -26 sama -10 atau 26 sama 10. Ini hanya contohnya aja ya yang menyatakan perbandingannya 13/5. Oke, pilihan yang tepat adalah yang D, bukan yang A ya, jangan terkecoh ya. Oke, yang D. Peraturan Presiden yang mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dikeluarkan pada tahun A 2004, B 2006, C 2016, D 2014, E 2018. Oke. Jadi strategi nasional dalam hal pencegahan korupsi ini diatur dalam Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 ya. Nah, sehingga pilihan yang tepat adalah yang E ya. Oke, yang E ya. Penerimaan gratifikasi harus dilaporkan paling lambat ... hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. A 7 hari, B 14 hari, C 30 hari, D 45 hari, E 60 hari. Oke. Jadi dalam upaya pencegahan korupsi, maka pejabat negara diwajibkan melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Jadi pilihan yang tepat yang C ya. Nah, sedikit kita bahas undang-undang yang mengatur tentang ini adalah undang-undang Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 ya. Ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Oke. Nah, di sini dibahas tentang gratifikasi. Gratifikasi berdasarkan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ini segala macam pemberian, baik itu uang, materi ya, yang diberikan secara cuma-cuma ya, terutama yang diterima oleh pejabat negara guna mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Tetangga saya sedang ada yang meninggal, tetapi orang tua saya sedang tidak di rumah. Oke, sikap yang harus saya ambil, saya tidak peduli dengan keadaan sekitar rumah saya. Ini pasti yang paling buruk. Kenapa? Karena kalau kita sikapnya seperti ini, kita sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial ya. Harusnya kita peduli ya. B, saya pergi melayat ke rumah tetangga saya. C, saya mendoakan tetangga saya dari rumah saya saja. D, saya melihatnya saja dari rumah. Jika teman saya menghampiri saya akan pergi melayat. Oke, saya ingin bahas membahas soal ini dengan tinjauan dari dua sisi pandang. Yang pertama dari keyakinan agama. Jadi saya lihat dari agama saya. Kalau rekan-rekan sekalian memiliki keyakinan yang berbeda, ya silakan. Karena saya yakin semua agama pasti mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, dalam agama itu ada yang disebut dengan fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada juga yang disebut dengan fardu ain ya. Fardu kifayah ini hukumnya wajib. Tapi bila sudah ada yang menjalankannya, udah nggak wajib lagi bagi yang lain ya. Nah, kalau fardu ain ini wajib bagi semuanya ya. Wajib bagi semua orang yang udah dikenakan hukumnya. Maksudnya udah dikenakan hukumnya, udah memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah fardu ini. Contoh fardu kifayah, contohnya ya ini melayat orang yang meninggal ya. Terus kalau fardu ain contohnya sholat 5 waktu, puasa, zakat, kan wajib bagi semuanya yang udah memenuhi syarat ya. Nah, oke, berarti kalau kita lihat dari ini fardu kifayah, berarti boleh dong kita nggak perlu melayat karena pasti udah ada yang melayat. Oke, benar ya. Tapi dalam Islam ada yang dikenal dengan lebih diutamakan ya. Lebih diutamakan. Jadi kita seharusnya berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Yang tepat poinnya paling tinggi adalah yang ini nih, yang B ya, 5 ya, yang ini ya, yang B 5. Terus dengan kita melayat sebenarnya ada manfaatnya juga bagi kita kalau kita lihat dari tinjau keyakinan agama. Dengan melayat itu kita akan sadar akan kematian ya, akan maut, bahwa semuanya pasti akan kembali ke yang Maha Pencipta, dan itu akan membuat kita mengintrospeksi diri untuk menjadi lebih baik untuk menghadapi maut kita ya. Karena kita setelah meninggal pasti akan menghadapi kehidupan yang kekal ya. Oke, ini dari aspek agama ya. Gimana dengan aspek sosial? Jadi kita lihat juga dari agama sosial, dan saya yakin agama manapun tidak ada yang bertentangan dengan hukum apapun ya, di luar hukum agama pasti selaras ya. Jadi kita nggak boleh berpikir secara sekuler ya. Nah, nilai yang paling bagus bila kita tinjau dari aspek sosial adalah kita memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Sosial yang tinggi. Nah, berarti tetap aja yang B juga kan? Ya enggak? Coba, saya mendoakan tetangga saya dari rumah saya aja, saya melihatnya saja dari rumah. Ini mirip lah dengan yang A. Cuma bedanya kalau yang D masih ada keinginan untuk mengetahui dengan melihatnya. Ini poinnya 2. Jika teman saya menghampiri saya akan pergi melayat. Ini kita melayat tapi didasari oleh rasa nggak enakan oleh teman saya, oleh teman kita ya. Takut dianggap nggak peduli, ya udah kita ikutin aja melayat ya. Ini poinnya 3, berarti mendoakan ini lebih baik ya. Oke. Nah, poinnya seperti ini ya.